Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah. Ini merupakan sebuah peristiwa yang amat penting dalam kehidupan Yesus, sehingga ia dicatat dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Dalam peristiwa pesta yang kita rayakan hari ini, Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Kenisah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Sesungguhnya perayaan ini mengungkapkan banyak hal yang dapat menjadi bahan permenungan bagi kita sebagai orang-orang yang telah berketetapan atau telah memutuskan menjadi pengikut-pengikut Kristus Sang Juru Selamat. Mungkin bisa kita mulai dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Maleakhi yang kita dengarkan tadi. Dikatakan bahwa Nabi Maleakhi menubuatkan tentang kehadiran atau kedatangan seorang utusan yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Utusan ini diidentifikasi sebagai Yohanes Pembaptis yang kisahnya banyak kita dengar pada masa Advent. Dialah yang mempersiapkan hati umat untuk kedatangan Sang Mesias. Namun dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, Maleakhi juga mengingatkan bahwa Tuhan akan datang sebagai api yang menyucikan dan membersihkan. Dia akan menilai hati umatnya dan akan memperbaharui hidup mereka. Pada hari ini kita melihat dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di Kenisah bahwa Yesus adalah pemenuhan dari nubuat yang disampaikan oleh Allah kepada Maleakhi. Yesus datang sebagai terang dunia, tetapi juga sebagai api yang membersihkan hati manusia. Sebagai bayi yang baru lahir, Yesus sudah dikenal oleh dua tokoh spiritual Yahudi, yakni Simeon dan Hana. Simeon mengenali Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi untuk kita juga perlu untuk memahami bahwa pertemuan dengan Kristus akan membawa perubahan. Terang itu akan mengubah hidup orang-orang yang berjumpa dengan Dia. Bagi kita yang mengikuti Yesus, yang telah menerimanya dengan penuh iman, perjumpaan itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang dibersihkan, menjadi pribadi yang diperbaharui dalam kasih Allah. Itu yang kita dengarkan dalam nubuat kepada Nabi Maleakhi dalam bacaan pertama. Sementara dalam bacaan kedua hari ini dari surat kepada orang Ibrani, diberikan kepada kita sebuah pandangan yang lebih mendalam tentang mengapa Yesus, sabda itu, harus menjadi manusia dan datang ke dunia. Surat kepada orang Ibrani menekankan bahwa Yesus harus menjadi manusia seperti kita, agar Dia bisa merasakan semua penderitaan manusia yang akan diselamatkannya. Dalam keilahiannya, Dia tidak hanya mengajarkan kita, tetapi juga mengidentifikasi diri sama dengan kita. Dia ada dalam kelemahan dan dalam penderitaan kita. Maka kita bisa berkata melalui Yesus, Allah sungguh ada di tengah-tengah kita, Immanuel. Sementara dalam bacaan Injil dari Injil Lukas, kita melihat pertemuan antara Simeon, Hana, Maria, dan Yosef. Simeon, seorang yang penuh Roh Kudus, menyambut Yesus dengan penuh sukacita dan dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan-Mu." Ini sebuah ungkapan
yang bernuansa spiritual yang begitu mendalam dari seorang tokoh spiritual Yahudi pada saat itu, Simeon, yang menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias. Dan dengan kata-kata itu Simeon mengakui bahwa Yesus adalah terang yang menyinari bangsa-bangsa, dan Dia atau Yesus menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Perlu dicatat bahwa Simeon tidak hanya melihat Yesus sebagai seorang bayi yang dibawa ke bait Allah pada saat itu, tetapi dia juga melihat bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah yang akan membawa keselamatan ke seluruh dunia. Simeon dan Hana yang sudah lanjut usia menjadi saksi hidup dari janji Tuhan yang digenapi di dalam diri Yesus. Mereka memberi kita contoh hidup yang penuh harapan dan iman. Simeon menunggu dengan sabar kedatangan Sang Mesias, dan ketika ia melihat Yesus, dia mengakui bahwa Tuhan telah memenuhi janji-janjinya. Dan begitu pula dengan Hana yang terus beribadah, berpuasa dan berdoa sambil memuji Tuhan di Kenisa. Mereka mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesabaran untuk menunggu dengan penuh iman dan berharap untuk waktu Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal yang lain. Yang pertama, kita diingatkan untuk selalu setia menantikan dan juga menyambut kedatangan Kristus dalam kehidupan kita dengan iman dan harapan yang teguh. Yang kedua, kita diajak untuk meneladani kesalehan dan ketaatan Maria dan Yusuf. Mereka sungguh-sungguh memberikan contoh yang hidup, yakni berserah sepenuhnya kepada rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh iman, tanpa mengharapkan penghargaan atau kemuliaan duniawi. Iman mereka adalah bentuk ekspresi yang tulus terhadap bagaimana harus mengikuti Tuhan. Lalu yang ketiga, perayaan Yesus dipersembahkan di Kenisa juga mengajak kita untuk memeriksa bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah kita hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bersedia menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan membiarkan rencananya berjalan dalam kehidupan kita, sebagaimana Maria dan Yusuf juga menyerahkan Yesus di bait Allah? Saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan ini menyadarkan kita bahwa masih banyak hal yang harus kita pahami, terutama ketika kita berbicara tentang kehidupan kita di hadirat Allah. Melalui perayaan ini, kita bisa belajar bagaimana semakin setia terhadap rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita. Terutama kita diundang untuk tetap di dalam iman menantikan apa yang kita rindukan, apa yang telah dijanjikan oleh Allah, dan apa yang perlu bagi kehidupan kita. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa Yesus adalah terang dunia. Dia adalah Allah sendiri yang hadir dalam kehidupan kita, dan karena Dia hidup kita menjadi berarti. Amin.